Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, di sini kami ada sebuah anggota kelompok, yaitu kami dari kelompok 2, dan kami akan menjelaskan terkait prediksi harga saham menggunakan aplikasi Rapid Miner, yang dimana pada aplikasi kali ini kami akan membandingkan suatu harga saham di perusahaan Bank Indonesia, dan dengan diawali membagi di mana harga saham tersebut kita bagi menjadi dua, di mana ada data testing dan data training. Oke, sebelum lanjut ke pembahasan, di sini kami ingin memperkenalkan diri. Yang pertama ada Sinta Fitriani, lalu Siti Aisyah, dan Wahyuni Zamzami. Dalam pembahasan kali ini, di sini kami akan membahas terkait dua pembahasan. Yang pertama yaitu prediksi data bunga Iris, dan yang kedua itu adalah prediksi harga saham Bank Indonesia dengan membagi kedua data tersebut menjadi data training dan data testing. Prediksi sebuah data Iris. Yang pertama kita ke operator, cari Red Excel, karena kita menggunakan data yang berbentuk Excel. Kita drag ke proses, lalu hubungkan out ke res. Klik 2 kali di grid Excel ini. Cari data training yang sudah dipisahkan. Next. Nah, ganti integer ini menjadi chain roll menjadi label. Lalu kita cari neural net di operator. Drag. Selanjutnya apply model. Kita drag. Nah, kita akan mencari performanya dengan menggunakan performance. Nah, sambungkan apply model dengan performance dengan lab ke lab. Nah, pair ke res dan exa ke res. Lalu kita masukkan data testingnya dengan menggunakan read Excel. Kita drag, ini di sini. Ini bisa diubah namanya menjadi testing, karena ini merupakan data testing. Kita klik 2 kali. Nah, masukkan data testing. Nah,
Nah, ubah integer ini, change role-nya menjadi label. Sambungkan testing ke apply model dengan menggabungkan out ke UNL. Nah, lalu di run. Nah, ini merupakan hasilnya. Baik, untuk penjelasannya akan dijelaskan oleh Siti Aisyah. Baik, jadi sekarang ini kita mau prediksi data saham. Langkah yang pertama ini kita buka di Excel di operator. Terus kita drag ke sini. Kita tarik ke dashboard. Nah, kita masukkan datanya. Klik 2. Habis itu kita cari datanya di. Nah, kita masukkan data training terlebih dahulu. Kita next. Kita next lagi. Kita ubah polinomial ini menjadi real dan volume ini menjadi integer. Nah, selanjutnya juga sama polinomial ini kita ubah menjadi data real dan ya, kita ubah data volume ini menjadi label. Ini semua volume. Eh, Langkah selanjutnya yaitu kita cari di operator yaitu neural net. Kita drag ke sebelah root Excel ini. Nah, langkah selanjutnya kita cari di operator yaitu apply model. Kita drag dan taruh sebelah neural net. Nah, selanjutnya kita masukkan data lagi di read Excel. Kita cari di operator read Excel. Nah, kita ganti dulu data ini menjadi data kami. Nah, klik 2, masukkan data. Kita masukkan data testing. Next. Next. Nah, ini ya, data ini kita hapus. Nah, selanjutnya kita cari data polinomial ini, kita ganti yang type ke real. Terus, ini juga sama, kita ganti ke real. Ini juga sama. Kita ganti ke real. Nah, kita cari data volume. Kita ganti datanya ke integer. Dan kita ubah cengrolnya ke label. Oke, kedua datanya kita klik finish. Kita bisa ganti namanya menjadi data testing. Nah, kita sambungkan ke apply model.
per unit. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita mencari di operator yaitu performance. Performance, nah ini. Kita klik dan kita drag taruh sudah apply model. Nah, langkah terakhir itu kita sambungkan pair ke result dan sambungkan exa juga ke result. Nah, step terakhir yaitu kita run. Oh, sebentar. Di data kita ulangin masuk data. Kita ulangin masukin data trainingnya ya. Yang kita real, kita ganti ke integer. Terus yang frekuensi ini kita ganti ke real juga. Terus yang ini kita ganti ke real juga. Nah, ini juga yang polinomial kita ganti ke real. Yang volume kita ganti ke integer sudah ya, kita cengol ke label. Nah, oke, finish. Kita ulangin masukin data testingnya juga. Klik 2. Nah, data testing. Next. Next. Ini tanda tanya, jadi kita hapus aja ya. Next-nya yang polinomial ini kita ganti ke real. Juga diganti ke real. Ini juga kita ganti ke real. Ini juga kita ganti ke real yang polinomial. Nah, yang volumenya kita ganti ke integer dan cengol ke label. Nah, sudah finish. Jadi kita ulang lagi. Dan step terakhir yaitu run. Nah, bisa dilihat data-datanya. Untuk untuk hasil penjelasannya saya serahkan ke rekan saya, Siti Aisyah. Setelah melihat penjelasan terkait perbandingan dari data testing dan data training dari harga saham Bank Indonesia, maka di sini terdapat perbandingan yang dimana ada 2 perbandingan. Untuk data testing ini dengan banyaknya data awalnya itu 30% dari 1768 datum yang awal dari data harga saham, maka hasil dari data testing itu memiliki akurasi yang lebih banyak daripada data training, yaitu 1235 datum example dengan 2 special attributes dan 19 regular attributes. Nah, untuk hasil data training ini memiliki akurasi yang tinggi juga, persentasenya itu 70% dari 1768 datum awal. Nah, maka hasil dari data trainingnya ini memiliki akurasi datanya itu lebih sedikit ya daripada data testing yang tadi. Nah, data testing itu kan lebih banyak ya hasilnya karena persentase yang diambilnya itu dikit. Jadi semakin dikitnya persentase yang diambil dari sebuah datum, maka hasil dari datanya itu
dari data yang dihasilkan di Rapid Miner itu setelah dibagi itu akan menjadi lebih besar daripada pengambilan dengan akurasi persentase yang tinggi seperti data training ini. Nah, data training ini memiliki persentase yang tinggi juga 70%, maka hasil akurasi yaitu datanya itu lebih sedikit, yaitu 531 data example dan 2 special attributes dan juga 22 regular attributes. Baiklah, terima kasih pada teman-teman yang sudah menonton video kami kali ini. Semoga ilmu dan tahapan-tahapan terkait perbandingan untuk membandingkan suatu harga saham menggunakan data training, data testing, menggunakan aplikasi RapidMiner dapat bermanfaat untuk kalian semua. Bye-bye.